Halo, kembali lagi bersama saya di channel Logika Jalanan. Dan halo kalian para bos rakyat Indonesia. Tadi saya baru saja melototin konferensi pers Polda soal kasus penyiraman air keras kepada Bung Andri Yunus. Bukannya kenyang sama info, saya malah mual dengar alasannya. Kejadiannya itu tanggal 13 dini hari dan rilisnya baru sekarang tanggal 16. Berarti sudah 3 hari lewat. Tapi progresnya baru sampai tahap mendalami. Coba bayangkan, 3 hari di tahun 2026 itu sudah bisa buat kirim barang dari Jakarta ke pelosok Papua. Tapi buat nyari 1, 2, sampai 4 orang di jalanan sepi saja kok kayaknya berat banget. Polisi tadi pamer tentang helm, baju, sampai sisa cairan di aspal. Bagus sih, tapi itu mah kerjaan anak magang juga bisa kalau cuma ngumpulin barang bukti. Yang rakyat butuh itu muka pelakunya, bukan pamer baju bekas. 3 hari itu waktu yang lama buat seorang aktivis yang mukanya hancur kena air keras. Jangan sampai label kasus prioritas itu hanya jadi bumbu pemanis biar kita nggak berisik. Mari kita bedah pakai logika jalanan. Kenapa rilis tadi rasanya hambar banget? Kalian denger nggak tadi? Polisi bilang lagi nyortir 260 plat nomor kendaraan yang lewat pada hari itu. Logika jalanannya begini. Itu kejadian pada pukul jam 1 malam lah, kejadian hampir jam 10-an kalau nggak salah. Jam 10 ke atas lebih, itu di daerah Salemba. Itu bukan jam bubaran kantor di Sudirman. Jam segitu jalanan Jakarta itu sepi, bos. Paling yang lewat cuma 1 atau 2 motor atau kurir paket. Masa nyari 1 motor di jalanan sepi harus nunggu sortir sampai ratusan plat nomor. Ini mah kayak kalian lagi nyari jarum di tumpukan jerami. Tapi jeraminya kalian tumpuk sendiri biar kelihatan susah nyarinya. Kalau emang niat, jam segitu mah gampang banget ngerucutin siapa yang lewat. Kita ini rakyat, bukan bocah yang gampang dikasih angka-angka biar kelihatan sibuk kerja. 3 hari itu kalau buat ojek online nyari alamat gang sempit saja sudah ketemu dari kemarin-kemarin. Masa institusi dengan dana triliunan kalah sama insting supir ojol cari alamat? Jangan-jangan angka 260 itu cuma buat bikin kita maklum kalau pelakunya nggak ketangkep-ketangkep. Sabar ya, tugas kita ini berat nih, nyortir ratusan motor. Halah, di zaman serba digital begini, alasan model begitu sudah nggak laku di telinga orang jalanan. Polisi kita itu canggih, bos, jangan salah. Mereka itu punya alat yang bisa tahu siapa kalian cuma dari cara kalian nangkring atau goyang di atas motor. Istilah kerennya itu gait analisis. Jadi mau lu pakai helm tertutup atau masker, kalau gaya bawa motor lu khas, itu komputer bisa ngenalin. Terus juga mereka itu punya alat penyedot sinyal HP ya, yang namanya IMSI catcher. Sekali klik di lokasi kejadian, semua nomor HP yang aktif di radius situ jam 1 pagi langsung ketahuan namanya siapa.
alamat KTP-nya di mana. Nggak perlu nunggu surat-surat dari provider yang bertele-tele. Belum lagi software yang bisa membuat mendingin video CCTV yang buram. Video sekabut apapun bisa dibikin bening kayak air pegunungan biar plat nomornya kelihatan jelas. Alat-alat ini harganya ratusan miliar. Dibayar pakai pajak dari keringat kalian semua. Nah, pertanyaannya, alat selevel film Hollywood itu lagi pada istirahat atau emang niatnya yang lagi ditarik rem tangannya? Teknologi sudah lari kencang kayak jet. Masa eksekusinya masih jalan di tempat kayak odong-odong. Malu sama anggaran, bos. Lucunya lagi, tadi polisi semangat banget ngebahas soal foto pelaku hasil editan AI yang viral. Katanya itu penyesatan dan hoax banget. Hebat ya. Kalau urusan ngebantah kreativitas netizen, mereka gercepnya luar biasa. Seolah-olah netizen itu musuh yang mau ngerusak penyelidikan. Logika jalanannya gini, netizen itu bikin foto AI karena mereka gemas. Mereka haus informasi karena kalian lambat kasih fakta. Rakyat itu cuma pingin bantu atau minimal pingin tahu gimana rupa monster yang tega nyiram air keras ke orang lain. Kalau emang foto AI itu salah, ya gampang. Tinggal tunjukin foto asli dari CCTV yang kalian klaim sudah dipegang itu. Jangan cuma bisa bilang itu salah. Itu namanya cuma pinter nyalahin orang, tapi nggak pinter kasih solusi. Fokus dong ke pelakunya. Jangan malah sibuk perang sama netizen di media sosial. Rakyat itu nggak butuh edukasi soal hoax AI saat ini. Rakyat itu butuhnya lihat pelaku pakai baju oranye di depan kamera. Jangan alihkan isu pakai drama AI. Nah, terus juga puncaknya tadi pas wartawan Kumparan nanya, apakah ada aktor intelektualnya enggak? Terus juga bakal diusut enggak sampai ke akar-akarnya? Dan apa jawabannya? Jong. Polisi mendadak kayak kehilangan lidah. Mereka cuma muter-muter bilang, tunggu fakta hukum dan jangan spekulasi. Dia nggak menjawab dari pertanyaan wartawan Kumparan itu. Duh pak, anak kecil juga tahu kalau aktivis disiram air keras itu bukan karena masalah rebutan lahan parkir. Ini pasti ada pesanan dari orang yang keganggu sama suaranya Bung Andri. Tapi kenapa setiap masuk ke pertanyaan soal bos besar, kalian selalu gagu? Dan sikap diam kalian itu justru bikin bau amisnya makin menyengat sampai ke jalanan. Kalau emang berani dan punya integritas, harusnya jawab. Siapapun di balik ini, mau jenderal atau konglomerat, bakal kita sikat. Gitu dong kalau emang pelayan rakyat. Ingat, rakyat itu bosnya, kalian itu pelayan. Bos itu berhak tahu siapa yang bayar kaki tangan di lapangan. Jangan sampai kasus ini cuma berhenti di kurir yang nggak tahu apa-apa. Sementara dalangnya masih asik ngopi di ruangan ber-AC. Kami awasi terus, jangan main-main. Karena hidup itu butuh nalar, bukan sekedar kabar. Salam logika jalanan.